Biasa. Katanya umur 30 harus punya uang cash 1M. 1M ya? Punya nggak lo? Kalau gue suka flexing bro. Oh gitu. Iya, Gue gue nggak sadar gue suka flexing. suka flexing otot kan. Gue itu bisa dibilang gue nggak suka bikin konten. Ngopi bro. Ngopi dulu bro. Oke, what's up guys? Balik lagi di Ngopi bro. Ngopi dulu bro. Oh, fresh. After black coffee itu selalu seger gitu Suka ya. banget gue kopi hitam. Dulu gue nggak suka kopi hitam bro. Kenapa tuh? Gue dulu nggak suka kopi malah. Oke. Gue anaknya coklat banget. Sama gue juga dulu. Tiap nggak hari suka harus kopi sih. es coklat gitu. Sampai satu detik kayak, aduh gue bisa kena gula nih kalau tiap hari macam terus. Akhirnya, gue sempet bikin dulu kopilism, zaman tuku muncul. Gue iya. pernah bikin kopi kan. Kopilism, bener-bener. Mau nggak mau, Enak tuh. Mau nggak mau gue setiap hari Ngopi. cobain dong, karena Oke. kan ya gue jualan kopi gitu. Nah, gue mulai suka kopi susu pakai ya zaman dulu kan gula aren. Gula aren. Gitu. Sampai sekarang juga sih. Sekarang masih kan. Terus akhirnya gue mulai pelan-pelan minum kopi pahit. Awalnya gue tidak menikmati, tapi sekarang gue sangat menikmati. Jadi Sangat minum menikmati. yang kopi-kopi yang pakai gula itu gue udah nggak suka. Udah mager ya? Apalagi gula, bukan mager, yang bener-bener kayak udah nolak aja badan. Oke. Yang Mungkin kalau kopi susu tanpa gula masih oke. masih kayak latte gitu, masih Latte, cappuccino masih oke. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Tapi emang sekarang gue juga cium wangi kopi itu kayaknya juga udah banyak inspirasi gitu. asik. Makanya kita Oke, ngopi dulu bro. ngopi dulu. Kali ini kita Inspirasinya mau apa hari ini? ngomongin Inspirasinya media mau sosial ngobrolin lagi. apa? Media sosial lagi. Sosial lagi karena ya lagi happening banget ya media sosial Oh. nowadays. Tapi kita nggak ngomongin hal yang positif karena banyak banget dan kita udah ngomongin di 2 episode sebelumnya. Ya. Nonton kalau yang belum nonton. Sekarang kita mau ngomongin mungkin negative side of social media. Negative side of media sosial banyak. Banyak ya? Banyak banget. Apa aja tuh Ji menurut lo Ji? Waduh. Dulu awal-awal gue memulai berkarir sebagai KOL, influencer, kayak gitu ya. Karena kita dipaparkan dengan angka Oke. engagement. Zaman dulu kan, Iya, benar. klien kan melihatnya engagement. Ya. Viewsnya berapa, likes-nya berapa, yang komen berapa, yang share berapa. Pusing dong. Kerjaannya nyarinya angka gitu. Sampai satu titik bikin konten untuk mengejar angka. Oke. Wah, stres banget bro. Habis post berapa orang nih yang like foto gue? Apalagi kalian nanya engagementnya, minta capture-annya, insight-nya. Stres banget bro. Kalau Muncullah orang-orang yang jualan likes. wah, zaman dulu muncul. Sekarang nggak tahu, sekarang masih ada nggak sih? Jual followers, Wah, jual gue like udah itu nggak masih ada pernah nggak denger sih? sih. Udah lebih jarang mungkin ya. Ya. Stres sempat. Jadi akhirnya bikin gue stres gitu. Jadinya bikin konten karena tujuannya salah. Oke. ngejar angka. Ngejar gitu. angka, ngejar likes dari orang-orang. Iya. Jadi buat gue stres sendiri. Stres ya. Itu yang pertama. Terus sisi yang kedua, ya kita melihat teman-teman kita misalnya, wah kok tiap hari ada postingan brand. Oke. Jadi ada perbandingan. Jadi iri Iya. sama teman-teman kayak, dia kayaknya jobnya lebih banyak, Iri, komen lebih banyak, terus kenapa mungkin nggak bisa- ke gue, Ya, gue kurang minder apa, juga. Iya, gitu. iya. Oke. Kayak Paham, gitu. paham. Jadi ada perbandingan ya. Jadi perbandingan. Itu sih yang dua yang buat gue berasa banget negative side efeknya buat gue. Oh, yang ketiga, ya jadi hidup gue tuh gadget banget bro. Lihat gadget mulu. Lagi Kayak satu hari, ngobrol, lagi quality time sama family, gadget. iya, jadinya nggak tahu satu hari kayaknya Instagram gue paling banyak gue buka deh aplikasinya gitu, kayak bisa berjam-jam gitu, lebih dari 2 jam pasti. Oke. Kayak gitu. Jadi ya 3 itu yang buat gue negative side efeknya berasa banget. Oke. Bener sih. Gue Kalau lo setuju. gimana? Kalau gue ya 3 itu pasti. Tambahannya tuh mungkin sekarang jadi kita kalau misalnya ketemu itu jadi saya dulu ketemu sama teman-teman fokus ngobrol gitu ya, fokus apa. Sekarang kayak HP sendiri. iya HP sendiri. Terus juga kayaknya kesannya semua harus dikontenin gitu. Oke pak, Iya nggak sih? ya. Anak konten. Iya anak konten, Serba konten gitu. Jadi misalnya kita kalau liburan gitu harus bikin konten juga. Mau makan ya bentar, lu foto dulu. Iya, foto dulu. Iya benar-benar mau makan nih. Foto dulu. Itu ya, ketika ada sosial mungkin ya itu bisa negatif atau mungkin kalau dari positifnya ngelihatnya jadi kita ngapa-ngapain bisa produktif. Ya nggak sih? Bisa produktif, bisa contoh kita liburan bisa sambil konten. Ya kalau itu pekerjaan kita. Ya, kalau itu kerjaan Kalau kita. bukan pekerjaan kita. Nah, itu dia.
Banyak juga ya teman-teman kita mungkin ya yang kerjaannya mungkin bukan di sosial media jadi anak sosial media juga gitu. Jadi kalau Karena gue ada temen yang emang dia bukan influencer, bukan KOL, followersnya juga nggak banyak, ya, tapi ya itu lebih akon daripada gue, lebih anak konten daripada gue. Oke. Gue tuh kalau kan kayak gue nggak suka yang daily vlog, gue nggak suka yang kayak foto-foto makanan sebelum kayak ya gue nggak sebegitunya lah. Gue bikin konten emang kayak ya udah kayak gini kita set waktu untuk bikin konten. Gitu, bukan yang kayak gue ngapain gue bikin konten. Kecuali nge-gym ya, nge-gym pun juga gue sebetulnya kadang-kadang males gitu. Cuman ya itu bagian dari pekerjaan gue mau nggak mau gitu. Betul. Tapi ya temen gue yang kayak dia bukan selebgram, bukan influencer, tapi ya akon banget. Akon banget. Banget ya, sampai teman-temannya saya pergi sama teman-temannya kayak ini kapan kita mulai makan nih gitu, kayak harus difoto sebegitu bagus ya. Itu kira-kira tujuannya apa tuh, Ji? Nggak tahu gue, nggak ngerti gue gitu. Kalau menghasilkan cuan nggak apa-apa ya. Betul. Tapi kalau nggak, ya gimana gitu. Maksudnya kalau berlebihan juga agak mengganggu. Sangat disayangkan, mengganggu hubungan pertemanan juga gitu. Ya jujur gue juga sebenarnya gue itu bisa dibilang gue nggak suka bikin konten. Jujur ya, gue nggak suka bikin konten to be honest. Tapi karena bagian dari pekerjaan gue, jadi gue bikin konten gitu. Let's say misalnya gue traveling, jalan-jalan, atau kita lagi makan, ya gue pengennya ya enjoy the moment aja gitu, tanpa harus ada handphone, tanpa harus ada apa. Tapi ya sometimes karena itu bagian dari pekerjaan, ya I'll do it gitu. Kalau dari gue ya. Nah itu mungkin salah satu negatif side-nya. Jadi semua orang, bukan semua orang, mungkin banyak orang jadi pengen konten juga. Pengen eksis. Cuman bukan itu dia. Kenapa mereka begitu? Karena pengen eksis. Atau mungkin bahasa lainnya mungkin sekarang flexing. Saya lagi makan di salah satu rooftop termahal di Jakarta gitu. Mantap. Story-nya banyak gitu. Ya sebenarnya nggak salah juga sih. Salah nggak aja menurut lu, Ci? Negatif nggak menurut lu? Buat apa flexing? Apakah flexing itu adalah hal yang negatif? Flexing di sosial media? Dari gua yang creator atau orang yang melihat itu konten-konten flexing? Ya mungkin dari orang-orang yang melihat biasa, konten. Iya. Kalau gua melihat akun teman-teman gua misalnya flexing ada dua sisi. Yang pertama bisa iri, yang kedua jadi motivasi, tergantung pribadi kita masing-masing. Kalau buat lu? Kalau dulu gua iri, sekarang gua bodo amat. Karena ya kan dulu zaman awal-awal kan kita masih kagetan dengan dunia media sosial dan sebagainya, belum sedewasa itu gue untuk menggunakan media sosial ini gitu. Tapi ketika berjalan dengan waktu, semakin dewasa kita semakin mengerti juga kan, dan kita juga makin mengerti kayak goals kita setiap orang beda-beda gitu kan, purpose masing-masing beda-beda, termasuk juga gaya hidup lifestyle kita masing-masing beda-beda gitu. Dan gue udah tahu kayak gue arahnya bukan di sana, bukan flexing kayak begitu. Jadi ya melihat orang-orang flexing ya just good, berarti mereka sukses, ya, happy gitu. Udah nggak yang kayak iri-iri lagi. Kalau dulu kan iri banget, gila ya gini. Tapi kayak gue udah melewati masa-masa itu kayak ya gue nggak terlalu peduli sih. Kayak gitu. Apalagi dengan banyaknya sekarang kita juga tahu sebetulnya mereka nggak punya barang-barang itu. ada yang sewa. Jadi flexingnya itu cuma konten. Ada yang buat konten doang gitu. Jadi bagaimana kita dewasa itu dan bagaimana kita memposisikan diri aja sih. Gitu. Kalau gue sih mungkin bukan iri ya, tapi gue lebih ke arah insecure sih. Kayak gue ngeliat misalnya hebat banget ya di sosial media, di Instagram misalnya ada anak muda seumuran gue, udah punya gudang, udah punya ini itu. Udah punya awalnya gue merasa udah punya Ferrari. Terus belum 30 tahun. Iya, belum 30 tahun. Hebat banget gimana caranya gue sukses sebelum 30 tahun bisa punya semua itu. Gue jadi insecure awalnya. Tapi setelah ada beberapa kasus misalnya di belakang ternyata itu hasil dari misalnya tindakan yang melanggar hukum, atau misalnya ternyata ketahuan dia cuma minjem, gue jadi lebih mungkin lebih relief kali ya. Well, tapi sebetulnya dia memungkiri ada banyak juga. Banyak yang di bawah 30 tahun, betul. Yang udah sukses gitu kan, maksudnya emang kadang-kadang dia flexing juga keperluan brand image mereka. Gitu dengan pekerjaannya mereka, atau mungkin mereka ada usaha yang perlu untuk menampilkan dia brand image-nya seperti itu, yang sukses, barang-barang brand dan sebagainya untuk mencari konsumen-konsumen. Itu kan juga banyak digunakan lah trik itu untuk sebagai salah satu marketing ya kan. Jadi ya it's okay lah, kalau gue sih udah nggak terlalu masalah gitu. Tapi kan sayangnya banyak sekali yang
orang masih belum bisa keluar dari zona itu tuh. Ya, Akhirnya insecure, menyerang jatuhnya mental health. mental. Wah, anak generasi Z banget ya Anda ya. Mental health. Karena gue banyak ngelihat yang kayak begitu sih. Oke. Jujur aja, mungkin awalnya insecure kayak gue, habis itu ya terpengaruh ke mental mereka. Mereka ngerasa, waduh gila hebat banget ya, mereka bisa sukses sebelum usia 30 misalnya, sedangkan gue masih karyawan biasa. Katanya umur 30 harus punya uang cash 1M. 1M ya? Kata, 1M ya? Iya, punya nggak Oke. lo? Sekarang gue belum 30, gue belum punya uang cash 1M. Belum punya, gue punya nggak pernah cash ngerasain 1M. uang cash 1M tuh di tangan tuh, di ATM 1M tuh kayak apa, gue nggak Iya. pernah tahu gitu. Dan kalau gue punya 1M di ATM, gue nggak akan simpen itu di ATM juga sih. Pasti anyway. deh gue beli-beli dan Iya, lain-lain, iya, kan. pasti biarkanlah uang bekerja untuk gue gitu. Tapi Gue ya, belum 30 dan gue belum punya 1M. Tapi Kalau kan- Jim mah udah punya lah 1M. Meskipun bukan dalam bukan bentuk cash uang ya. cash, bukan bentuk uang cash, tapi ya apa namanya, Kalau belum dalam uang cash ada nggak ya 1M? uang Mesti cash pikirin 1M dulu. gitu. Uang cash lu gue belum Mau 1M, punya 1M nggak kepake uang nggak itu. kepake. Iya, itu mungkin udah kaya banget sih kayaknya ya. Kayaknya udah udah kaya kaya banget. Mungkin portfolionya juga udah puluhan M, jadi ya udah punya 1M di Iya. bank. Ya tapi ya itu ya, apa gangguan, ya kita kalau ngomongin soal mental health ini juga agak bahaya juga sih, karena enggak ya anak, nanti kita akan bahas lah mungkin di video berikutnya ya, ngomongin Ya. soal mental health yang katanya orang-orang gampang, gue mental health, wah Ya, gue punya ya. gini-gini. Terus sekarang ke psikiater misalnya kan lagi Ya. lebih populer juga dibanding Tapi dulu. menurut gue gini, media sosial itu juga kadang-kadang, bukan kadang, sering banget memunculkan sifat FOMO, Oke. fear of missing out, Ya. ya kan. Kalau nggak juga media sosial sering juga bikin kita kayak merasa jadi kesepian. Oke. Kayak kita misalnya anak rantau, terus kita ngeliat media sosial teman-teman kita, wah sama keluarganya happy banget, jalan-jalan sana sini, Ah, ya. terus dia punya banyak teman dan sebagainya, sedangkan kita di kosan ngeliatin Instagram mereka kayak gitu. Ya. Merasa kesepian, Merasa ya kesepian, kan? betul. Terus juga jadinya iri, ya jadi merasanya kayak, oh kok Gua nggak temen bisa gue, ya. temen SMP gue, temen SD gue kok udah sukses banget ya, Iya. sedangkan gue masih nyari kerja susah gitu. Jadi kayak masa kecil dirinya gitu. Nah menurut lo itu gangguan mental juga nggak? Bisa jadi ya. Bisa jadi ya dari perbandingan sih menurut gue ya, karena Banding-bandingkan diri gitu. iya, jadi karena ada sosial media ini semua kehidupan orang di-share di sosial media dan jujur kalau gue pribadi gue tuh sangat jarang share personal life gue sih di sosial media gue. Jadi Pacarnya aja nggak di-share ya? iya, gue semua kehidupan personal gue nggak share di sosial media gue. Iya, iya. Jadi yang gue share ya pure kebutuhan pekerjaan gue aja sih paling. Dan Iya. mungkin buat yang awam ya mereka share semua kehidupan pribadinya, misalnya makan sama keluarga, mau sama pacar dan lain-lain. Nah perbandingan itu yang bikin beberapa orang yang jadi Tapi- iya. insecure ya. Misalnya nggak usah jauh-jauh keluarga deh, misalnya ada temen yang misalnya mesra-mesraan di sosial media, yang jomblo-jomblo aja pasti geter gitu kan Yang hatinya jomblo kan. meringis. Iya meringis, iya nggak sih? Jadi ya mungkin salah satunya dari sosial media ya. Apalagi karena habis ada di ghosting ya? Ya. Yang di belakang kamera layar ini. kita di belakang layar habis di ghosting. Habis di ghosting. Nah, ini sih. Tapi menurut gue gini, itu hak lah semua orang lah. Kita punya media sosial, kita bisa ngepost apapun yang kita pengen. Betul, nggak ada yang betul, larang. betul. That's good. Jadi permasalahannya intinya adalah bagaimana. Itu pilihan sih sebenarnya ya. Gue memilih untuk nggak share, ya itu pilihan aja. Berarti pilihannya, berarti untuk bisa mengatasi kita dari mental health, gangguan jiwa, apapun itulah disebutnya ya, dengan ada media sosial atau kita berada hidup di era digital saat ini yang sebegitu masifnya, berarti kan itu butuh kontrol diri dari kita Iya. sebagai konsumennya, ya kan? Ya. Gitu. Jadi bukan ya kreator ya, silahkan bikin apapun gitu, Ya. ya kan. Tapi yang masih dijaga adalah kita sendiri nih untuk melihat konten-konten itu seperti apa. Kita yang menyaring sendiri gitu. Jadi jangan serta merta menelan konten yang menelan semua konten yang disajikan yang kita lihat di media sosial, karena baik lagi media sosial itu tempatnya flexing. Betul, mungkin ya kalau gue ngelihat mungkin cuma 20% dari real life-nya si orang itu kali ya yang di-share di sosial media. Karena kan kita pasti menunjukkan sisi positif lah ya di sosial media. Mungkin semua orang gue yakin di dunia ini punya masalah ya, termasuk yang misalnya di bawah 30 tahun udah punya Ferrari pun pasti dia punya masalah di hidupnya yang dia nggak share di sosial media. Iya, pasti. Jadi ya semua orang punya masalahnya masing-masing gitu Yang sih. di-share adalah yang baik-baik. Betul. Itu udah mayoritas seperti itu. Jadi Ya.
Dan sekali lagi media sosial itu bagian dari entertainment, ya. Entertainment adalah bagian dari gimmick, ada gimmick di dalamnya. Betul. Ya kan ada for content, just for content gitu. Ya. Jadi jangan semua serta-merta ditelan-telan aja. Itu salah satu cara bagaimana kita bisa mengontrol kesehatan mental kita, ya kan, dan kita bisa di era digital ini kita tetap punya hidup yang sehat. Sehat jasmani dan rohani. Ya mungkin salah satu tips dari gue tuh juga salah satunya menyibukkan diri kali ya. Ketika gue punya banyak teman-teman yang mungkin in real life tuh udah sangat-sangat sibuk. Misalnya ada usaha, ada keluarga, jadi ya sosial media ya hiburan aja buat dia. Jadi udah nggak ada lagi kepikiran yang misalnya sehari bisa 4 jam scrolling. Biasanya yang nggak ngapa-ngapain itu yang lebih banyak kena. Iya, betul. Iya, efeknya dari media sosial, ngeliatin story orang, reels orang, TikTok orang, dan sebagainya. Betul, jadi ya menyibukkan diri, cari hobi misalnya. Hobi-hobi yang positif, hobi olahraga ya pastinya. Sepak bola, sepak bola. Ya, hobi apapun itulah yang positif. Investasi, liatin saham, gue mendingan liatin saham, kripto daripada ngeliatin TikTok terus sih. Bener, dan mungkin bisa kontrol following kita juga kali ya. Following kita yang mungkin orang-orang yang memang kasih value. Misalnya kalau gue banyak following mungkin yang bahas banyak soal keuangan, yang bisa bikin gue belajar, bahas soal misalnya cara bikin konten, pokoknya ya bisa kasih value gitu ke kita. Jadi ya kalau misalnya ditanya sekarang banyak yang flexing, di following gue mungkin nggak ada sih. Oke, ya gitu. Kita bisa kontrol ya, karena kita bisa kontrol, sebetulnya kita bisa kontrol algoritma media sosial kita sendiri gitu ya. Benar. Karena algoritma mayoritas biasanya apa yang kita suka like, suka kita komen gitu-gitu, itu yang akan muncul rekomendasinya gitu. Jadi kita bisa kontrol dari situ. Benar. Oke. Jadi lebih dewasa lah menggunakan media sosial ya guys. Iya. Bro. Tapi di following lu sendiri ada yang flexing? Ada lah. Karena kan gue nggak ada loh. Kenapa ya? Yang gue kenal atau enggak? Kalau yang gue kenal kayaknya nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya gue follow ada. Oke. Karena gue suka dengan apa yang dia lakukan. Which is good. Tapi ya itu dia gue bilang tadi, dia perlu itu untuk bisnisnya, usahanya. Ya which is gue mengerti juga. Dan gue nggak masalah dengan orang-orang. Gue udah nggak terpengaruh lagi dengan hal itu. Anyway sekarang gitu. Jadi ya, I don't mind. Karena kalau dari gue jujur, gue tidak termotivasi dengan konten flexing sih. That's why gue nggak follow gitu ya. Gue termotivasi dengan konten-konten lain. Contohnya misalnya orang-orang yang sharing soal pengalaman bisnis mereka, terus cerita soal kesuksesan itu kan nggak harus flexing ya. Misalnya banyak yang mereka udah sukses terus tiba-tiba mereka sekarang bantu banyak orang. Gue termotivasi dengan konten-konten yang kayak gitu. Berarti kedewasaan diri baik lagi. Betul. Dan di sosial media kan kita bisa pilih konten yang kita mau nonton. Pilih konten yang kita mau lihat gitu ya. Jadi ya kita harus get control of our handphone gitu. Kalau gue suka flexing bro. Oh gitu. Ya gue nggak sadar gue suka flexing. Suka flexing otot kan? Bukan. Flexing main badminton. Itu nggak flexing lah. Flexing itu flexing skill. Hobi. Flexing skill. Enggak. Ada skillnya nggak seberapa. Enggak lah. Itu kan cuma your daily activity aja. Kalau flexing mungkin lebih ke arah apa ya? Materi kali ya? Lebih ke arah materi kali ya? Kalau misalnya badminton kan nggak semua orang suka badminton, Jay. Tapi gue juga nggak suka flexing pacar. Oh, gitu. Nggak usah di flexing lah. Tapi kasihan dari kalau teman-teman gue yang lagi di ghosting kan perasaannya. Ya. Termasuk yang di sini. Ya, jomblo. Oke ya, jadi itu dia pokoknya kontrol diri lah ya, kontrol diri sendiri. Ya intinya sosial media banyak positive side juga yang bisa kita ambil. Cari cuan. Cari cuan, bener banget sih. Bener banget. Kalau nggak ada media sosial, cari cuan yang banyak gimana bro ya? TV. Zaman dulu ya, the only way is TV. Sekarang udah banyak. Semua orang bisa making money dari media sosial masing-masing. Betul. That's good sih. It's good sih. Thank you Mark Zuckerberg. Dia mulai kan dari Facebook kan awalnya. Dari Facebook. Habis itu muncul yang lain-lain kan. Muncul yang lain-lain. Ya udah, kita ketemu lagi ya. Ntar kita ngomongin selanjutnya tentang mental health. Generasi Z. Gen Z. Ya, sampai ketemu gini. Stay tuned guys.